Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah kembali memudahkan kita dalam majelis ilmu ini, yang semoga hati kita senantiasa Allah bantu untuk mengikhlaskan niat hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga semua amal kita yang sudah kita kerjakan senantiasa diterima di sisi Allah, dan amal-amal yang belum kita kerjakan semoga semakin hari semakin bertambah taufik Allah bagi kita untuk semakin menyempurnakan amaliyah ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu harapan kita yang terbesar adalah nantinya bisa menghadap Allah azza wa jalla dalam kondisi yang husnul khatimah. Tidak lupa tentunya salawat teriring salam semoga senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para pengikut yang istiqomah setia mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman, dan semoga kita semuanya nanti termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak berharap kita termasuk orang yang sempat mencicipi siksa neraka sebelum masuk ke dalam surga. Ya, tentunya yang kita harapkan kita masuk surga ya, tanpa harus terlebih dahulu tersentuh dengan api neraka. Karena nantinya di antara orang yang beriman akan tetap ada yang harus dibersihkan terlebih dahulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam neraka sebelum mereka masuk ke dalam surga. Ya. Jadi disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah memasukkan penduduk surga ke dalam surga dan sudah memasukkan orang-orang yang disiksa ke dalam neraka, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, unduru man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Keluarkanlah di antara orang-orang yang disiksa itu siapapun yang masih memiliki keimanan sekalipun hanya sebesar biji sawi. Maka orang-orang yang imannya lemah ya, tapi masih ada, dosanya juga mungkin begitu banyak ya, jika dibandingkan dengan pahalanya, dan ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka untuk bisa menghapuskan dosanya itu mereka harus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka ya. Dan di dalam neraka itu disebutkan oleh Nabi SAW,
fa'amatahum imatah. Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang itu mati. Ya. Jadi masuk neraka, dibakar, mati, ya, sampai menjadi seperti arang hangus, baru diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti mereka-mereka yang sudah hangus dan mati di sana dimasukkan ke dalam sungai yang ada di dekat surga, dan dari sungai itulah mereka kembali hidup, ya, seperti tumbuhan, kata Nabi SAW, seperti bibit yang tumbuh di tepian sungai, ya, seperti bibit-bibit yang tumbuh di tepian sungai. Ada tumbuhan-tumbuhan di tepian sungai, seperti itulah nanti orang-orang yang sudah masuk neraka di antara kaum mukminin akan dimasukkan ke dalam surga, dimasukkan sungai dulu. Setelah itu baru mereka masuk ke dalam surga. Tapi bukan seperti itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan ya sama sekali tidak pernah mampir, ya, ke dalam neraka. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan masih dalam tafsir surat Al-Ikhlas. Dan kita malam hari ini akan membahas ayat yang kedua, yaitu Allahus Samad. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat nama, ya. Nama Allah sekaligus di dalamnya ada sifat Allah. Yang kedua, ya, setelah ayat yang pertama itu kan disebutkan di antara asma Allah itu adalah Ahad. Jadi Ahad atau Al-Ahad itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu zat yang wajib untuk kita esakan, tidak boleh untuk kita duakan, tidak boleh kita berbuat kesyirikan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang nama Allah yang kedua yang sekaligus di dalamnya ada sifat Allah, yaitu nama As-Samad. Ya. As-Samad. Ya, jadi kita boleh, sebetulnya nama paling bagus itu nama orang, ya. Paling bagus, ya, di antara yang paling bagus itu ketika namanya itu mengambil asma Allah, ya, untuk kemudian disambung. Seperti nama misalkan Abdullah, Abdurrahman, ya. Kita mau pakai nama As-Samad jadi Abdus Samad, ya. Pakai nama Ahad cuma jarang, Abdul Ahad kayaknya jarang, ya. Karena ada memang nama-nama Allah yang ya kurang familiar untuk menjadi sambungan nama bagi orang, ya. Meskipun kalaupun dipakai, ya itu sesuatu yang baik, cuma mungkin kurang familiar saja. As-Samad. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu biasanya terjemahan ayat ini berbunyi Allahus Samad, Allah tempat bergantung, ya, semua makhluknya, kurang lebih seperti itu. Jadi terjemahan daripada Allahus Samad itu Allah tempat bergantung semua makhluknya. Dan memang itulah diantara makna As-Samad, ya. Makna As-Samad. Jadi zat yang selalu dibutuhkan oleh semua makhluk di dunia ini. Kita itu tidak pernah tidak butuh. Maknanya pasti selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti. Tidak satu detik pun kita merasa tidak butuh Allah. Lihat bagaimana salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
di dalam zikir pagi dan petang itu diantaranya Nabi membaca Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Beliau itu membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri, bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghitsu. Ya, astaghitsu maknanya aku memohon pertolongan. Pertolongan untuk apa? Aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah kondisiku semuanya. Jadi keadaanku tolong diperbaiki semuanya, ya, tanpa terkecuali masalah dunia akhirat, tolong semuanya dijadikan baik, ya. Aslih li sya'ni, tolong perbaiki, mudahkan semua urusanku, kondisiku, keadaanku, ya. Wala takilni ila nafsi, dan jangan engkau membiarkan aku, ya. Jangan pernah dilepas, jangan pernah dibiarkan tarfata ain, meskipun hanya sekejap mata, ya. Meskipun hanya sekejap mata. Jadi kita tuh tidak pernah lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyak hanya dalam 1 detik itu pertolongan Allah bagi kita, ya. 1 detik kita masih bisa lihat, 1 detik kita masih bisa bernafas, ya. Jantung kita juga masih berdetak terus. Itu semuanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah adalah As-Samad, yang pasti selalu dibutuhkan oleh semua makhluknya. Dan jangan sampai kita itu pernah merasa bahwa kita bisa melakukan sesuatu tanpa pertolongan Allah. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Sekecil apapun pekerjaan, itu pasti kita butuh pertolongan Allah. Makanya orang yang dalam hatinya itu, ya, menanamkan rasa butuh kepada Allah, setiap melakukan pekerjaan besar maupun kecil pasti akan mengawali dengan bismillah, ya, pasti dengan bismillah. Karena di situ wujud rasa butuh kita kepada Allah. Apalagi ketika kita memang sedang menghadapi kesulitan, ya, masalah yang besar. Terkadang seseorang itu menghadapi masalah yang seolah-olah itu buntu, seolah-olah, ya, seolah-olah buntu. Karena seringkali, ya, ada orang-orang yang curhat, ya, tentang masalah keluarganya, dan rasa-rasanya permasalahan itu kok sangat pelik, rumit, ya. Mau dicarikan jalan keluarnya kok sulit, ya. Tidak sedikit di antara mereka yang juga akhirnya mungkin putus asa, ya, stres, ya, sampai kehilangan akal sehatnya. Nah, itu sebetulnya wujud, ya, seseorang itu belum menyadari bahwa semua perkara itu harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perkara, ya. Kalau seorang mengandalkan dirinya sendiri, ya, pasti ada kalanya orang itu merasa lelah,
pasti ada kalanya orang itu nanti merasa capek, ya. Tapi orang yang selalu berserah diri kepada Allah, ya, maka pasti hatinya itu selalu tenang, ya. Maka wujud daripada pengamalan kita terhadap ayat ini, Allahus Shomad, ya, itu adalah bagaimana tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita meyakini Allahus Shomad, Allah itu tempat bergantung, ya sudah, kita gantungkan hati kita hanya kepada Allah. Ya. Kita tawakal, tawakal itu yang sering kita terjemahkan kan berserah diri. Ya, meskipun tawakal itu, ya, tawakal ini, tawakal yang dijelaskan oleh para ulama, ya, makna tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbi naf'in wa daf'i dhurrin ma'a akhdil asbabil ma'duni biha syar'an. Jadi para ulama menjelaskan makna tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi, ya, bersandarnya hati kepada Allah, ya. Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah, bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi jalbi naf'in wa daf'i dhurrin, dalam mencari manfaat, ya, dan menghindari bahaya, ya, kita hidupkan intinya itu, ingin mendapatkan manfaat keselamatan dan tidak ingin bahaya, ya. Kita bersandar kepada Allah dalam mencari manfaat dan menghindari bahaya, ma'a akhdil asbabil ma'dun biha syar'an, dengan tetap mengambil sebab atau menempuh sebab, ya, dengan tetap menempuh sebab yang diperbolehkan dalam syariat, ya, yang diperbolehkan dalam syariat, atau diperbolehkan secara syar'i. Ya, jadi dalam tawakal yang benar itu harus ada dua unsur, ya, harus ada dua unsur. Ini kalau kita mengimani betul asma Allah As-Shomad, ya, maka tawakalnya juga insya Allah betul. Dua unsur tawakal, pertama tadi adalah penyandaran hatinya, ya. Yang kedua adalah menempuh sebabnya, sebabnya yang halal, ya, karena diperbolehkan, ya. Tandanya orang itu menyandarkan hatinya dengan cara yang benar, ya, dia itu tidak akan merasa gelisah, ya. Orang itu yang namanya nyadar, ya, bersandar, ya. Bersandar itu kan menjadikan kita nyaman. Kalau badan kita lagi capek, kita senderan kan nyaman, ya kan? Hati yang bersandar itu juga pasti hati yang nyaman, ya. Kalau ada orang ngomong saya tawakal tapi hatinya masih gelisah dan galau, berarti itu belum tawakal, ya. Contoh, ujian, ya, ujian sekolah, mungkin bapak-bapak juga para orang tua yang ujian mungkin anaknya, ya, yang ujian anaknya. Nah, ujian sekolah misalkan SMA atau mungkin SMP atau mungkin ya jenjang apa saja. Apalagi SMA itu kan sangat krusial sekali, ya, Masya Allah, deg-degannya luar biasa, ya. Dalam masa-masa ini mungkin kalau saya cuma ngertinya ya zaman saya dulu lah, ketika masa-masa menunggu pengumuman lulus atau tidak lulus, ya, itu kan yang gelisah, yang deg-degan semuanya, ya anaknya, ya orang tuanya, ya. Orang tuanya juga nggak kalah deg-degan dengan anaknya, khawatir kalau anaknya tidak lulus, ya. Kalau sadar sebetulnya
lulus tidak lulus itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah sudah tahu ini anak bakal lulus apa enggak lulus. Sudah ada catatannya. Ya. Manusia itu cuma nunggu saja, nunggu untuk tahu. Ya. Tahu lulus apa enggak lulus. Kalau orang itu tawakalnya benar, kalau anaknya sudah ujian, ya, sudah ujian ini, menempuh cara yang benar, ya, belajar sudah maksimal, ya, kemudian menempuh misalkan ikut bimbel ini dan bimbel itu, ya, ditambah tentunya dengan doa misalnya. Ujian selesai, kalau memang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, serahkan semuanya kepada Allah. Apapun hasilnya. Ya, apapun hasilnya. Meskipun mungkin nantinya hasilnya bagi kita itu adalah hasil yang pahit. Ya. Tapi karena kita sudah pasrah kepada Allah, maka kita yakin Allah itu pilihkan yang terbaik, pasti. Jadi tandanya orang kalau sudah tawakal ya sudah, tidak akan gelisah. Ya. Pasrah semuanya, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tes misalnya PNS, nah, ingin jadi aparatur sipil negara, ada tesnya, ya. Kalau memang sudah menempuh jalur yang benar, ikut tes tanpa harus swab ini dan swab itu, ya, maka sudah, ya, apapun hasilnya, diterima, tidak diterima, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang sudah. Yakin bahwa pintu rizki itu tidak hanya jadi PNS, ya. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakumullahu kama yarzuqut thair." Seandainya tawakal kalian itu kepada Allah benar, ya, kata Nabi, seandainya tawakal kalian kepada Allah itu benar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada burung, ya. Tagdu khimasa wa taruhu bitana. Burung itu pergi di pagi hari dalam kondisi lapar dan pulang dalam kondisi kenyang. Ya. Burung, ya, Masya Allah, ya, berangkat itu yakin, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi rezeki. Ya. Ada yang unik sebetulnya kalau bicara masalah hewan, nggak cuma burung. Ya, mungkin sebagian dari jamaah ada yang pernah juga mendapatkan nasihat ini. Sebagian ustadz, ya, memberikan contoh tawakal yang luar biasa, hewan cicak, ya. Mungkin ada yang pernah mendapat nasihat ini. Cicak itu tawakalnya luar biasa, ya. Coba, cicak itu hewan merayap, ya, di dinding, ya, nggak bisa terbang dia, ya. Tapi kan makanannya nyamuk, serangga yang berterbangan, ya. Tapi cicak juga nggak protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ibaratnya apa seimbang kalau dia itu merayap kok makanannya terbang, ya. Dia sendiri nggak bisa terbang. Tapi demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada makhluknya.
pasti diberi, pasti. Ya. Selama seseorang tadi sudah memenuhi dua unsur tawakal yang benar. Satu, hatinya betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin ya hanya Allah yang bisa memberi, yakin bahwa Allah pasti memberi yang terbaik ya. Dan unsur yang kedua, ada usaha yang halal dan maksimal ya. Usaha yang halal dan maksimal. Maka kalau usahanya tidak halal, berarti itu bukan tawakal, atau malah nggak usaha sama sekali. Jadi usahanya harus halal dan maksimal, semaksimal yang kita mampu. Maka disitulah nantinya janji Allah Subhanahu wa taala akan dipenuhi. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Ya. Allah pasti mencukupi kebutuhannya kalau tawakalnya benar. Ya. Mencukupi kebutuhannya ya, bukan mencukupi keinginannya. Beda loh ya. Memenuhi kebutuhan dengan memenuhi keinginan. Karena mungkin ada keinginan yang sebetulnya kita nggak butuh ya. Ada keinginan yang kita tidak butuh. Yang Allah penuhi bagi hambanya yang bertawakal itu kebutuhannya ya. Keinginannya bisa iya bisa enggak, tergantung ya, apakah sekiranya itu bermanfaat atau tidak. Karena nggak semua yang kita inginkan itu pasti bermanfaat bagi kita, itu belum tentu. Makanya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin ada harapan-harapan, keinginan-keinginan, wah nanti misalkan punya usaha, wirausaha apa gitu ya, punya keinginan supaya usahanya maju, punya laba yang banyak ya, mengembangkan bisnisnya ke sana dan ke sini. Itu harapan, keinginan. Toh seandainya nggak terjadi pun kita masih bisa makan ya. Seandainya usahanya nggak berkembang pun ya, kita tetap punya rezeki ya. Keinginan kita ya bisa Allah kabulkan, bisa juga enggak ya. Tapi dalam tawakal kita, yang Allah penuhi itu kebutuhan kita, kebutuhan yang memang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu yang Allah penuhi bagi hambanya yang tawakal. Dan apapun yang Allah beri, orang yang bertawakal itu yakin itu yang sudah terbaik pasti ya. Yang terbaik seperti itu ya. Meskipun dari sudut pandang manusianya akan melihat ini sesuatu yang tidak mengenakan ya. Tapi sekalipun gak enak, kalau orang itu tawakalnya benar, imannya benar, itu tidak akan, kalau bahasa kita ya, hatinya itu tidak akan gemerungsung, bahasa Jawanya kayak gitu ya. Gak akan gelisah ya. Kok seperti ini ya, padahal saya sudah usaha ini dan itu ya. Hatinya akan tetap tenang, tenang saja. Selama dia masih bisa untuk ibadah kepada Allah, maka sebetulnya kebutuhannya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebutuhan kita, kata Nabi alaihi salatu wasallam, bihasbi ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbahu ya. Manusia itu hanya butuh suapan yang bisa menegakkan tulangnya ya. Menegakkan tulang maksudnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Selebihnya itu bukan sesuatu yang kita butuhkan ya. Apalagi kalau sampai berlebih, orang bingung ini duitnya mau diapain ya. Saking bingungnya ya, akhirnya banyak dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan itu di sisi lain itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya.
ujian, karena Allah itu menguji manusia dengan nikmat, dan Allah menguji manusia juga dengan musibah. Nikmat, musibah, semuanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka orang itu untuk bisa sabar kalau misalnya yang Allah beri itu kok tidak sesuai dengan harapan kita. Dan ketika kita harus bersyukur ketika memang Allah kabulkan semua harapan kita, untuk sabar dan untuk syukur pun kita itu butuh pertolongan Allah. Ya. Sabar, syukur itu butuh pertolongan Allah. Sehingga kan diantara zikir kita setelah sholat, ya mungkin ada yang bacanya sebelum salam, ada yang bacanya setelah salam, karena ada perbedaan pendapat, itu biasa. Di antara sunnah Nabi kan membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah saya, a'inni ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir, mengingatmu, ya. Wa syukrika, minta tolong supaya bisa bersyukur. Nah, bersyukur juga butuh pertolongan Allah. Ya. Wa husni ibadatik, ya. Dan memperbagus ibadah. Bersyukur butuh pertolongan Allah. Maka orang yang gak ditolong sama Allah untuk bersyukur, dia gak akan bisa bersyukur. Kena musibah, pengen sabar, juga butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sabar, ya. Jadi setiap saat hidup kita itu berputar antara syukur dan sabar, itu semuanya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla untuk menjalani hidup ini semuanya itu sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Jadi jangan sampai sedetik pun kita itu lepas dari permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita memang tidak setiap detik, ya, berdoa mengangkat tangan, enggak, ya. Tapi setidaknya kita itu tidak lepas lisan kita untuk berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla, ya. Dan setiap aktivitas kita itu kan pasti ada zikirnya sebetulnya. Ya, setiap aktivitas kita itu pasti ada zikirnya, ya. Maka itulah wujud keimanan kita kepada asma Allah Subhanahu wa ta'ala As-Samad, diwujudkan dalam tawakal kita di dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita jeda dulu untuk adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Baik, pada jamaah mungkin kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu terlebih dahulu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tawakal, Ustaz. Kami itu tinggal di satu desa tawakal, ya. Jalan rusak itu berapa lama? Jadi jalan di Blok B itu terkenal dengan jalan Kalisa, ya. Tapi rusak, ya. Apakah kita itu tawakal adalah berdoa saja, tapi kita bertahun-tahun tidak ada kebaikan dari Oktober. Nah, apakah harus perjuangan atau ditawakalkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibiarkan ya nggak tawakal namanya. Sudah berupaya, Ya, kalau sudah ada upaya. Nah, artian ya upaya itu kan banyak, ya. Kalau sudah ada berbagai macam upaya,
dan ternyata memang Allah berikan hasilnya demikian, ya berarti seperti itulah Allah pilihkan yang terbaik. Dalam artian begini, yang namanya tawakal, yang antara sandaran hati dengan usaha itu kan bukan sesuatu yang punya batas, ya, bukan sesuatu yang punya batas. Kita upaya itu kan sifatnya kontinu, ya. Kayak misalkan orang ya ingin badannya sehat, ya, ingin badannya sehat. Salah satu tipsnya adalah upayanya itu olahraga, ya. Ketika orang olahraga itu kan sifatnya kontinu, ya. Ada yang mungkin sepekan sekali, ada yang sepekan 2 kali, gitu. Sifatnya apa? Untuk menjaga. Itu salah satu wujud upaya dalam tawakal kita. Sama ketika misalkan tentang fasilitas apa saja ya, rumah kita, misalkan rumah kita bocor, ya, rumah kita bocor, kita sudah upaya apa yang kita punya, rezeki kita seberapa, kita kan berupaya supaya nggak bocor. Kalau kita punya kita perbaiki, kalau belum punya ya kita berdoa kepada Allah sembari berusaha supaya ada rezeki, gitu kan? Nanti rumah diperbaiki supaya nggak bocor, gitu. Kalau sudah nggak bocor kan tinggal dipelihara. Pemeliharaan itu juga usaha dalam tawakal kita. Kalau ternyata rumahnya bocor lagi, ya kita usaha lagi untuk memperbaiki. Nah, jadi yang namanya tawakal, sandaran hati beserta dengan usaha itu sifatnya terus menerus, ya. Bukan yang kemudian misalkan rumah bocor sudah diperbaiki, bocor lagi, ya udah tawakal. Berarti tawakalnya berhenti di situ. Ya, tawakalnya berhenti. Ya, tawakal itu tidak punya batas dengan melihat hasil. Karena udah ada hasilnya berarti sudah. Enggak. Kayak tadi rumah sudah baik, masih ada tawakal yang harus kita lakukan. Apa? Usahanya memelihara rumah tersebut. Gitu kan? Dijaga. Ya kan? Kalau ternyata sudah dijaga kok rusak lagi, diperbaiki lagi. Nah, itu seperti itu wujud tawakal kita. Ya. Bukan sesuatu yang punya batas. Selagi Allah masih berikan kepada kita kemampuan, ya, kita masih punya akal, kita masih punya tenaga, pikiran, waktu, ya, maka tawakal yang di dalamnya ada penyandaran hati beserta dengan usaha itu akan selalu dituntut setiap saat. Itu seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ada yang lain? Atau mungkin tadi sudah begitu jawaban saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin bukan bagian daripada ayat Al-Quran, betul. Masalah membaca amin setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sebatas yang saya ingat, ya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, berdasarkan sebuah riwayat yang salah satunya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, yaitu ketika malaikat Jibril alaihissalam itu membacakan surat Al-Fatihah kepada Nabi SAW di luar sholat, ya, di luar sholat, maka Nabi alaihissalam itu mengamini Al-Fatihahnya Jibril alaihissalam. Itu sebatas yang saya ingat. Adapun di dalam sholat, ya, itu sudah jelas tuntunan dari Nabi SAW bahwa beliau menyebutkan salah satu
yang menjadikan kaum umat Yahudi itu iri dengan kaum muslimin itu adalah ucapan amin di dalam sholat. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kenapa kok iri? Ada rasa dengki di situ. Karena dalam surat Al-Fatihah itu kan kita berdoa, ya kan? Berdoa. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doanya itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kemudian setelah itu jalan yang lurus ini ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Nah, siapa jalan yang Engkau murkai? Ini adalah jalannya orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Siapa? Penafsirannya para ulama mengatakan ini orang-orang Nasrani. Jadi yang membuat iri orang Yahudi kepada kaum muslimin itu ucapan amin yang dibaca setelah surat Al-Fatihah, khususnya di dalam sholat. Itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukumnya sunnah. Ya. Andai kata nggak mengucap amin nggak dosa sih, tidak dosa. Ya, tapi sunnahnya tetap baca amin karena amin maknanya istajib, maknanya tolong kabulkan. Kita minta kepada Allah tolong kabulkan doa kami. Itu seperti itu. Allah a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya. Iya. Apakah setelah kita sudah mendapat kebutuhan, karena ini kemudian dari kondisi yang mungkin banyak orang yang mempunyai mungkin dikasih kelebihan yang lebih itu termasuk kelebihan atau kebutuhan atau keinginan itu. Iya. Dengan yang lebih dari itu termasuk kelebihan. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara kebutuhan dan keinginan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita di dunia ini cuma satu, beribadah kepada Allah. Itu kebutuhan kita. Ya, beribadah kepada Allah. Itulah kebutuhan kita. Kebutuhan utamanya itu. Ya. Kalau di dunia ini kan kebutuhan pokok kita itu kan 3. Sandang, pangan, papan. Ya, sandang, pangan, papan. Kita ada pakaian yang cukup untuk menutup aurat. Ya. Misalkan sudah ada mangan yang juga sebetulnya cukup ya untuk memberikan nutrisi gizi kepada tubuh kita. Ada atap ya, meskipun mungkin belum milik sendiri ya, entah pinjam entah kontrak ya, maka kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi ya. Terlepas dari sisi misalkan ya, bentuk pakaiannya kayak apa, warnanya seperti apa, ya, modelnya kayak apa, ya, rumah misalkan luasnya kayak apa, bagusnya seperti apa, ya, itu belum bicara masalah itu. Nah, dalam kebutuhan kita itu ada keinginan kita, ya, ada keinginan kita. Contoh, kita butuh baju, butuh jelas, tapi kita kepengin baju yang seperti apa, kepengin baju yang harga berapa, itu kan keinginan. Kebutuhan kita kan baju yang penting bisa nutup aurat, selesai ya. Dalam kebutuhan kita ada keinginan kita. Nah, keinginan kita itulah yang bisa Allah penuhi, bisa tidak. Yang kita nggak perlu untuk ngotot kita harus punya yang seperti itu. Rumah ya, kebutuhan kita dari rumah itu apa? Atapnya, intinya itu supaya kita nggak kehujanan, kita nggak kepanasan, atap dan dindingnya gitu.
terkait rumah itu mau lantai berapa, ya, dengan bahan yang seperti apa, warnanya bagaimana, itu keinginan kita, keinginan. Ya. Itu gambarnya seperti itu. Ya, selagi kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, maka itulah yang namanya kebutuhan. Dalam kebutuhan kita punya tambahan keinginan di situ. Ya, makanan. Ya, makan ada nasi, ada lauk, ada sayur, selesai. Ya. Cuma kita punya keinginan lauknya, kepengen yang apa, kepengen yang apa. Kan begitu. Menunya itu keinginan. Ya. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika berdoa itu sebatas minta kebutuhan kita, sehingga kita tidak bagus kalau berdoa itu terlalu rinci. Itu termasuk berlebihan dalam doa. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak senang dengan orang-orang yang melampaui batas ketika berdoa. Ya. Contoh, doa menyebutkan spesifikasinya lengkap sekali. Ya, ya Allah, saya kepengen rumah yang ada di Safir ini blok berapa, nah, yang lantainya sekian, warnanya begini. Itu enggak perlu. Ya, tidak perlu. Kita minta kebutuhan kita, ya Allah berikan kepada saya hunian yang layak, selesai. Layaknya kayak apa serahkan kepada Allah. Kalau mungkin layak bagi kita di sini, Allah berikan di sini. Kalau bagi Allah kita nggak layak tinggal di sini, Allah pilihkan tempat yang lain. Kita minta Allahumma, misalkan contohnya sih bukan doa Nabi, tapi seandainya orang bisa bahasa Arab, hanya minta misalkan Allahumma inni as'aluka maskanan thayyiban. Ya Allah, aku ingin hunian yang thayyib, hunian yang baik, selesai. Ya. Makanan juga seperti itu. Ya. Kita butuh kendaraan, mintalah kendaraan yang baik. Ya. Allahumma inni as'aluka markaban thayyiban. Ya Allah, aku minta kepadamu kendaraan yang baik. Kendaraan yang baik kayak apa? Mau mobilnya nanti merek apa, warna apa, ya, itu terserah Allah. Ya, kita upaya saja. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ya, memang intinya kebutuhan kita sudah terpenuhi untuk tadi sandang pangan papan, dan kita sudah bisa beribadah kepada Allah dan bisa menuntut ilmu. Itulah kebutuhan kita. Ya, itu kebutuhan kita. Selebihnya ya itu keinginan yang tidak perlu kita terlalu ngotot untuk bisa memilikinya. Ya. Syukuri yang ada, maka insya Allah Allah berkahi semuanya. Adapun tadi yang kedua, misalkan ada orang yang hartanya berlebihan atau bagaimana, maka sebetulnya ya kalau kita lihat para sahabat dulu, mereka itu begitu takut kalau punya harta yang berlebihan. Ya. Harta yang berlebihan mereka akan lebih banyak sedekahkan. Mereka hanya mengambil secukupnya saja, ya, apa yang sekiranya bisa untuk kebutuhan hidup dan beribadah kepada Allah. Ya. Selebihnya akan lebih meringankan hisab kita kalau diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Itu akan lebih meringankan hisab kita, karena nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mana harta kita berasal dan untuk apa harta kita dibelanjakan. Semua belanja kita itu ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, belanja kita untuk apa itu nanti ditanya di hadapan Allah. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana engkau cari harta ini dan untuk apa engkau keluarkan harta ini. Itu semua nanti ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ya monggo untuk bisa meringankan hisabnya masing-masing sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan dan manfaat, dan mohon maaf atas banyak kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.